Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Asal berikutnya ikhwan fillah rahimani wa Allah, syurutun wa dhawabitud da'wati ila aqidati ahli sunnati wal jamaah. Syarat dan dhawabit, aturan yang mesti dipatuhi dalam berdakwah mengajak kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Qala muallif, i'lam akhil muslim anna da'wata ila aqidati ahli sunnati wal jamaah la takunu illa bisalasati syurutin. Ketahuilah wahai saudaraku sesama kaum muslimin, bahwa berdakwah mengajak manusia kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan terwujud kecuali terpenuhi 3 buah syarat. Awalan salamatul mu'taqad, bahwa dakwah ini tidak akan terwujud kecuali akidah yang didakwahkan itu benar. Perkara yang diajak dengannya manusia kepadanya ini harus lurus, seperti yang ada pada masa Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang didakwahkan oleh para a'immatul huda. Karena Islam pada asalnya satu, dan memang hanya satu, dan kebenaran itu tidak berbilang. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, qul hadhihi sabili. Allah mengatakan, katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku yang satu. Ad'u ilallahi ala basirah, aku mengajak kepada Allah di atas cahaya ilmu. Jadi dengan demikian ayyakuna i'tiqadana muwafiqan li'tiqadi salafina salih, salaf hadhil ummah. I'tiqad kita harus mencocoki i'tiqadnya para sahabat. Keyakinan yang kita dakwahkan itu harus sama dengan keyakinan yang dimiliki oleh generasi terbaik umat ini, yang Nabi memuji mereka dengan berkata, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia mereka yang hidup sekurun denganku, kemudian yang datang sesudahnya, kemudian yang datang sesudahnya. Lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam menyelisihi jalan mereka. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Dan barang siapa yang dia menyakiti dengan cara menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah datang kepada mereka petunjuk yang nyata, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, lalu mengambil jalan selain jalannya orang yang beriman,
Tentu ayat ini turun, orang beriman yang ada pada masa itu adalah sahabat Nabi. Ayat ini turun, orang beriman yang ada yang dimaksud dalam ayat ini yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti jalannya para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemana mereka akan berpaling bila mereka menyakiti Rasul, menyelisih jalan para sahabat, walaupun mereka menganggap itu benar. Wa nuslihi jahannama, kelak kami jerumukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Itu membuktikan salahnya langkah mereka. Wa sa'at masira, dan jalan mereka itu dan neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Etikot yang mana yang harus sama dengan para sahabat? Semua fit tauhidir rububiyah, dalam masalah keyakinan rububiyah, tauhid rububiyah tidak boleh berbeda. Para sahabat meyakini annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Allah lah yang menciptakan kita, Ia pula memberikan kita rezeki. Dia tidak akan membiarkan kita begitu saja tanpa dibebani ujian berupa syariat Allah Azza wa Jalla, tanpa dibebani perintah melaksanakan syariat Allah Ta'ala. Kita pun harus meyakini yang sama. Allah lah yang menghidupkan, mematikan kita. Keyakinan ini harus sama. Wa tauhidul uluhiyah, dalam masalah meyakini Allah yang disembah, itu juga harus sama. Tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah. Kalau para sahabat meyakini jimat-jimat itu mendatangkan kesyirikan, kita juga harus meyakini yang sama. Karena Nabi berkata, Inna tamaima wa tiwanata, sesungguhnya jimat-jimat dan tiwala. Inna ruqa wa tamaima wa tiwanata syirkun, sesungguhnya ruqa, jampi-jampi, jimat dan tiwala hukumnya syirik. Kita yakini ini. Kalau para sahabat Nabi meyakini ada sebuah pohon keramat itu diyakini bisa mendatangkan ini dan itu adalah syirik, kita pun yakini itu. Wa tauhidul asma wa sifat, dan ini yang paling penting pada hari ini. Maksud saya salah satu dari perkara yang paling penting, mengesahkan Allah dari sisi nama dan sifat. Artinya memahami nama Allah dan sifat Allah seperti yang difahami oleh mereka. Seperti sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Zat yang Maha Pemurah itu berada di atas ars, dia beristiwa, bersemayam. Tidak ada satu sahabat pun yang menafsirkan makna istiwa itu artinya istaula. Tidak ada yang menafsirkan makna istiwa diganti dengan istaula. Tapi mereka meyakini bahwa makna istiwa maknanya adalah istiwa, bersemayam. Sembari mereka meyakini laisa kamitslihi syai'un, tidaklah ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Boleh jadi namanya sama, dari segi sifat hakikatnya berbeda. Manusia bersemayam di atas kursi, di atas arsnya miliknya, maksudnya di atas tempat tidur miliknya. Adapun Allah Azza wa Jalla, dia bersemayam juga di atas ars, tapi nggak sama bersemayamnya Allah dengan bersemayamnya makhluk. Itu tidak mungkin sama. Nah, ini yang diyakini oleh para sahabat. Ketika Nabi SAW menyebutkan hadis-hadis bahwa Allah memiliki kursi, kursi itu tempat telapak kakinya Allah, sahabat tidak ada yang bertanya telapak kakinya seperti apa. Karena pertanyaan ini kalau dilakukan menunjukkan bahwa iman pada diri orang itu keliru. Nah, ikhwati rahimani, karena keimanan kita meyakini tidak mungkin sama, tapi kita yakin itu ada pada Allah Taala sesuai dengan kelayakan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa fi sa'iri masail i'tiqad, dan yang lain-lain dalam masalah akidah seperti azab kubur. Sahabat Nabi meyakini adanya azab kubur. Seperti surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seperti berita Nabi, walaupun belum terjadi kiamat, Nabi melihat dalam surga sudah ada penghuninya, dalam neraka sudah ada penghuninya.
Nabi menyebutkan tentang penghuni-penghuni neraka. Nabi menyebutkan penghuni-penghuni surga. Ketika beliau dimi'rajkan, ini keyakinan. Seperti malaikat itu ada jumlah yang banyak, di antaranya Jibril memiliki 600 sayap, kadang tidak bisa diterima oleh akal. Ini akidah para sahabat. Seperti keyakinan para sahabat bahwa orang Khawarij itu seperti yang Nabi mengatakan, al-Khawariju kilabun nar. Khawarij itu kilabun nar, kilabnya neraka. Maka para sahabat meyakini kilabnya neraka. Para sahabat meyakini kelompok yang menolak takdir disebut dengan Qadariyah. Al-Qadariyah itu majusu hadil umat, itu majusi yang menyusup ke dalam tubuh umat ini. Dan kita jumpai banyak di antara kaum muslimin pada hari ini berkeyakinan dengan menolak takdir, menolak qadar, menolak takdir. Tidak percaya dengan takdir ini, tidak percaya dengan tadi. Padahal Nabi mengatakan dengan lafaz yang tegas, wa yursilu ilaihil malaku fayanfuhu fi ruh wa yu'maru biqadri rizqihi wa ajalihi. Diutus dalam perut ibunya, diutus dalam perut seorang wanita. Malaikatnya Allah untuk meniupkan ruh pada janinnya, kemudian diperintahkan menulis jumlah rezekinya, ajalnya, amalnya, termasuk sakiyun atau sa'idun, bahagia atau kesengsaraan. Sudah ditulis oleh Allah, ini takdir Allah. Ahlussunnah meyakini takdir Allah itu ada. Tapi Ahlussunnah tidak seperti orang Jabariyah yang pasrah dengan takdir dan tidak meyakini adanya iradah. Pada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada setiap jiwa sifat fajirnya dan takwanya. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang telah mensucikan jiwanya. Berarti dia punya iradah, punya keinginan mensucikan jiwanya. Lalu benar-benar dia mensucikan jiwanya, meminta pertolongan kepada Rabb-Nya. Wa qad khaba man dassaha. Dan bangkrut merugi orang-orang yang mengotori hatinya itu. Maka Ahlussunnah dalam masalah takdir meyakini takdir Allah itu ada, tapi Ahlussunnah meyakini bahwa manusia tidak mengetahui bagaimana takdirnya. Yang ia ketahui Allah turunkan syariat ini untuk ditaati. Berusaha mentaati syariat Allah, itulah iradah. Hasilnya bagaimana? Allah yang menentukannya. Allah yang menentukannya. Inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Sungguh salah seorang di antara kalian ia beramal dengan amal ahli surga seolah jaraknya dengan surga tidak ada kecuali satu hasta, tapi ketetapan Allah mendahuluinya. Ia pun beramal dengan amal ahli neraka, mati masuklah dia ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kata para ulama, ini karena sebab mereka beramal tidak tulus, tidak ada keikhlasan di dalam hatinya, sehingga ditampakkan oleh Allah di akhir kehidupannya. Nauzubillahi min dzalik. Ini akidah Ahlussunnah, akidahnya para sahabat. Akidah para sahabat meyakini bahwa Al-Quran itu kalamullah. Karena terdapat dalam ayat Allah Azza wa Jalla terdapat dalam Al-Quranul Karim bahwa Al-Quran ini memang kalamullah, dan meyakini bahwa Allah bisa berbicara sebagaimana ayat menyebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa dengan sebuah pembicaraan. Al-Quran kalamullah. Ahlussunnah meyakini barang siapa mengatakan Quran makhluk, dia itu Jahmiyah, yang menganggap semua yang bisa dilihat ini makhluk. Naam, Quran bisa dilihat, tapi dia bukan makhluk. Dia kalamnya Allah Azza wa Jalla. Nah, Ahlussunnah meyakini pelaku dosa besar sebelum ditegakkan hujah kepada mereka, dan mereka tidak meyakini tentang kehalalan perbuatan dosanya. Mereka dikatakan oleh Ahlussunnah dikatakan oleh para sahabat sebagai orang yang disebut dengan kufrun duna kufrin. Belum kafir, tapi hampir saja menjadi kafir. Seperti orang yang berbuat zina, tidak dikafirkan oleh para sahabat. Kalau mereka tidak meyakini zina itu halal. Ya, kalau mereka mengatakan zina itu halal, boleh dijadikan hobi manusia, kufur, keluar dari Islam yang dimaksudkan kufur di sini. Kalau tidak, maka kufrun duna kufrin, seperti perilakunya orang kafir tapi belum kafir.
Nah, ikhwati rahimanillah. Para sahabat meyakini manusia terbaik adalah manusia yang hidup bersama dengan Nabi. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan maka mengajak kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu harus memiliki salamatul mu'taqad. Keyakinan yang dimilikinya harus selamat dari segala macam cacat akidah. Akidah yang benar, akidah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kemudian syarat yang kedua, salamatul manhaj. Metode, cara. Nah, maksudnya di sini bukan uslub ya. Kalau uslub itu tata caranya, misalnya dulu nggak pakai mukabiratus shaut, sekarang pakai mukabiratus shaut. Dulu nggak ada pakai slide proyektor, misalnya sekarang pakai slide proyektor. Dulu nggak pakai telepon, nggak pakai alat elektronik, sekarang pakai. Itu cuma cara. Kalau cara yang seperti ini tidak dilarang dalam Islam. Kalau dahulu kaum muslimin di masjid belajar agama, sekarang ada madrasah. Ada tempat di samping masjid atau mungkin terpisah dengan masjid, maka manusia belajar di sana. Nah, kalau dahulu sekian banyak manusia satu guru, mungkin sekarang tiap guru cuma beberapa orang untuk lebih memudahkan. Dahulu mengajarkan bahasa Arab mungkin tidak dengan buku, sekarang dengan buku dan sebagainya. Ini cuma cara yang seperti ini. Tapi yang disebut di sini adalah manhaj. Sesuatu yang baku yang nggak boleh keluar dari jalannya Nabi dan para sahabat. Seperti misalnya mementingkan perkara yang paling penting dalam urusan agama yang manusia harus diajak kepadanya. Para sahabat meyakini yang paling utama adalah mengajak kepada tauhid, memperbaiki manusia ini kepada tauhid, benarnya akidah, membersihkan sesuatu yang dicampurkan ke dalam akidah Islam padahal bukan datang dari Islam. Mentasfiyah namanya. Mentasfiyah. Karena pada zaman kita harus kita akui bahwa akidah kaum muslimin yang ada tercampur dengan akidah agama yang selain datang dari Islam. Lalu kaum muslimin mengira itu datang dari Islam. Di negeri ini keyakinan Hindu, Buddha atau yang lainnya kadang dimasukkan ke dalam suatu perbuatan yang dianggap bagian dari keyakinan Islam. Contoh, melarung sesaji ke laut. Islam tidak pernah mengajarkan itu. Tapi di negeri ini dimasukkan perkara itu termasuk bagian daripada Islam hanya karena sebab ketika melarungnya membaca bismillah, dibacakan Al-Fatihah, dipimpin doa oleh seseorang yang dianggap sebagai tokoh di dalam masyarakatnya, lalu dianggap acara itu Islami. Macam-macam. Nah, maka saudara muslim padahal itu enggak datang dari Islam, ini mesti ditasbih, diterang, ini bukan Islam. Seperti keyakinan sebagian orang, kalau orang sudah meninggal dunia mesti kumpul di rumahnya orang yang meninggal dunia 7 hari 7 malam. Kirim ini, kirim itu, kirim begini, kirim begitu. Nanti diulang lagi pada hari yang ke-40, diulang lagi pada hari yang ke-100 dan seterusnya dari keyakinan. Ini enggak dijumpai dalam Islam. Kalau kita mau jujur, itu diadopsi dari keyakinannya orang apa? Hindu. Ini mesti ditasmiyah, dibenarkan bahwa ini bukan dari Islam. Nggak boleh seorang mengatakan ini budaya Islam. Kalau seseorang mengatakan ini budaya Islam, itu dituntut adanya penjelasan dari Quran dan Sunnah. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhib. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa sih orang lebih zalim dibandingkan orang yang berani berkata atas nama Allah, berarti menisbatkan kepada agama Allah tapi dengan kebohongan. Maksudnya nggak datang dari Islam. Allah nggak pernah mengatakan begini, Rasul tidak pernah mengajarkan begitu, sahabat Nabi nggak pernah mempraktekkan, imam-imam para aimatul huda tidak ada yang mengajarkan. Tiba-tiba orang datang dan berkata ini acara yang Islami. Ketika ditanya mana dalilnya, mana ayatnya, kata mereka jangan pakai dalil karena sudah jadi kebiasaan masyarakat. Itu mesti ditasfiyah. Ini manhaj. Ini manhaj dakwah yang tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin. Ikhwati rahimahullah. Masih banyak lagi hal-hal yang demikian itu yang dimasuk dalam akidah Islam, ternyata tidak. Ulang tahun misalnya, kan dianggap hal yang biasa saja Bapak. Punya anak lahir setahun, 2 tahun, 3 tahun diadakan acara apa? Ulang tahun, sekedar acara Ustaz. Dia lupa
bahwa perkara itu mengandung keyakinan tertentu. Buktinya kenapa peringatannya tiap tanggal lahirnya? Berarti ada keyakinan tertentu. Bukti yang lainnya menggunakan apa namanya itu Pak? Kalau nggak nasi tumpeng, ya kue apa itu? Ya kue lah begitu namanya, kue apa begitu? Dikasih apa itu? Lilin. Nanti tumpengnya di atasnya dikasih angka-angka macam-macam. Dinyalakan apinya. Lalu kemudian sebelum meniupnya disuruh melakukan sebuah permintaan, lupa saya namanya apa gitu. Pokoknya orang itu kalau mau niup lilin suruh minta dulu sesuatu, lalu niup lilin. Karena ini akidahnya orang Nasrani, keyakinannya orang Nasrani, yang kemudian dianggap oleh kaum muslimin biasa saja. Belum lagi bapak yang kita jumpai mereka itu ketika masa ulang tahun ini pakai trompet, terus dikasih topi apa itu namanya, kerucut di atasnya. Ini kan jelas seperti orang-orang Nasrani ketika melaksanakan acara apa namanya itu, lupa saya apa yang mereka punya keyakinan telur itu pada hari tertentu bagi Paskah kalau nggak salah, pakai topi kerucut seperti itu. Tapi kalau muslimin mengatakan itu biasa aja, nggak apa-apa. Kita ini mau ulang tahun yang Islami. Ditanya mana bukti Islamnya? Contohnya pakai zikir doa, dipimpin ada ceramahnya, la haula wala quwwata illa billah. Perlu ditasbih. Ini masalah akidah. Tasyabbuh kepada kebiasaan orang-orang kufar. Ini manhaj yang mesti diuruskan. Di mana banyak kaum muslim pada hari ini, dari anak kecilnya, pemudanya, bahkan orang tuanya meniru sesuatu yang menjadi kebiasaan orang kafir lalu dianggap sebagai hal yang biasa saja. Padahal dalam akidah kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yatawallau minkum fa innahu minhum. Ini manhaj dalam hidup yang tidak bisa ditawar-tawar. Barang siapa yang berwala di antara kalian kepada mereka, maka sungguh dia sama dengan mereka itu. Nabi berkata, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Sungguh pada hari ini banyak kaum muslimin menyerupai kebiasaan orang-orang kufar, dan itu dianggap oleh mereka sebagai hal yang biasa saja. Apa contohnya ya khawati rahimani Allah? Di antara kebiasaan orang-orang kufar, mereka mengagungkan manusia dengan cara membuat patung-patungnya, gambar-gambarnya. Ini persis seperti Nasrani. Ketika dahulu hijrah pertama kaum muslimin ke Habasyah, di mana di Habasyah itu negerinya orang Nasrani, banyak dibangun gereja-gereja. Dalam gerejanya ada gambar-gambarnya. Maka di antara wanita sahabiah datang kepada Nabi SAW setelah berhijrah ke kota Madinah, mereka menceritakan. Bahkan salah satu istri Nabi menceritakan tentang kondisi orang di Habasyah itu. Mereka ketika memasuki sebuah tempat ibadah orang Habasyah, ada gambar ini, ada gambar itu. Maka Nabi SAW mengatakan innahum qaumun idamatu anbiya'u wa riwayah as-salihun. Kalau mereka adalah suatu kaum, kalau seandainya mati para nabi mereka, lebih yang lainnya orang-orang saleh mereka, banau ala maqabirihim masajidah. Mereka membangun di atas kuburan-kuburan mereka tempat ibadah. Maksudnya gambarnya orang soleh itu dibuat begini, dibuat begitu, diyakini begini begitu, bisa mendatangkan Bapak lihat orang-orang Nasrani, mereka beribadah dengan membuat patung bunda ini, patung nabi ini, patung orang soleh ini. Sekarang sama kaum muslimin mau ikut-ikut. Malah saya pernah masuk sebuah masjid, lalu di masjid itu ada gambar orang-orang soleh mereka, tuan guru mereka yang ini, datuk mereka yang itu, pemimpin mereka yang begini. Ketika mereka bertanya kenapa begitu, mereka mengatakan kita lebih khusyuk kalau ada foto mereka. Mirip dengan Nasrani. Ini manhaj yang mesti dibersihkan. Tidak mungkin kita sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah kalau manhajnya beda. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala berkata kepada para sahabatnya, maukah ku sampaikan kepada kalian apa yang telah Nabi wasiatkan kepada kami? Maka sahabat-sahabatnya Ali berkata, tentu kami mau. Ali bin Abi Thalib menyebutkan, Allah idza dakhaltumul qaryata, kalau kalian sudah masuk, kalau kalian hendak memasuki sebuah negeri atau sudah masuk dalam sebuah negeri,
Kata Ali bin Abi Thalib, Nabi berpesan, "Fala tada", jangan kamu biarkan al-maqabira, kuburan-kuburan, sampai kalian ratakan, artinya keadaan kuburnya itu sama dengan dataran bumi yang lainnya. Bukan ratakan dihancurkan, bukan itu maksudnya, Pak. Maksudnya beliau adalah di antara pesan Rasulullah SAW itu jangan tinggikan kuburan kecuali yang baru meninggal ditinggikan 1 jengkal. Kalau sudah turun, sudah jangan dinaikkan lagi. Ini malah dinaikkan lagi, dibikin gubuknya, satu saat dibikin apa? Istananya. Itu sama dengan kondisi orang-orang Nasrani di Habasah. Nabi melarang menyerupai mereka. Nabi larang. Ini manhaj. Mementingkan dakwah tauhid, mentasbih, kemudian mentarbiyah, lalu memasukkan yang benar. Setelah ditasbih, diberitahu ini bukan Islam, ini bukan Islam, ini bukan Islam, ini bukan bagian Islam. Yang Islam yang bagaimana? Nah, masukkan tarbiyahnya. Nih Islam. Ketika orang-orang Quraisy menyangka bertawasul dengan Latta, patungnya Uzza, juga Manat, lalu mereka menganggap itu sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Rabbunallah Azza wa Jalla, maka Nabi datang dan menjelaskan itu tidak benar. Yang benar adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Ud'uuni astajib lakum." Mintalah kalian kepadaku, ini saya perkenankan kepada kalian. Yang benar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Bila kamu mau minta saja kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah. Maka ketika itu Nabi mentasbih, membenarkan, mentasbih, membersihkan ini salah. Lalu Nabi mengingatkan, yang benar langsung kepada Allah. Begitu manhaj dalam dakwah. Makanya saudara kaum muslimin rahimahullah, manhaj dalam dakwah ini akan bersentuhan dengan banyak orang yang membenci dakwah ini. Akan bergesekan dengan mereka, dan itu biasa. Karena memang konsekuensi dakwah akan mengatakan yang hak itu hak. Karena ini haknya Allah Azza wa Jalla. Dan yang batil itu batil. Nah, kita pun harus menjelaskan kebatilannya. Nah, ini manhaj yang dilupakan oleh kaum muslimin. Karena kaum muslimin udahlah pelan-pelan dulu. Kalau kita mau dakwah kepada mereka, ya kita masuklah ke dalam mereka. Nanti kalau kita udah masuk ke dalam mereka, pelan-pelan kita ubah. Pak, pengalaman menunjukkan itu gak berubah. Justru yang masuk mau berubah jadi apa? Jadi berubah. Bukan yang mau didakwah yang berubah, tapi dia yang mendakwai berubah. Coba lihat ini. Maaf kalau saya keliru, mohon dinasihati. Tapi ini yang saya tahu. Wayang itu budaya siapa, Pak? Saya bukan mengkritik budayanya, tapi saya ingin menjelaskan. Kalau sebab orang-orang mengatakan ini wayang Islami, kadang begitu. Nah, kita mau luruskan, wayang ini budaya siapa? Jangan malu-malu Pak jawabnya. Budaya siapa? Hindu. Di sana ada penjelasan dewa ini, ada dewa itu, ada dewi ini, kan begitu. Ada cerita yang nggak jelas sanadnya dari mana. Ada yang namanya Arjuna, ada yang namanya apa? Bima, ada yang namanya macam-macam lah begitu. Bisma atau apa, kemudian cerita-cerita yang Masya Allah, yang menghina Islam. Kalau sebenarnya kalau mereka mengatakan bahwa kalau orang mati itu naik ke kayangan itu bisa nanti kembali lagi ke orang matinya, bisa lagi melakukan reingkar, nasi berubah lagi menjadi ini menjadi itu. Ya kan keyakinan Hindu, dalam keyakinan Islam nggak ada yang kayak begitu. Keyakinan Islam orang meninggal ya sudah masuk ke dalam kuburnya, alam barzakh, nanti dibangkitkan, apakah dia ke kanan atau ke kiri, ke surga atau ke, itu keyakinan kaum muslimin. Nah, kaum muslimin kemudian kita dakwah pakai wayang, sehingga ada dalam perwayangan itu Pak, jimat kalimah sodo namanya. Kalau yang pernah lihat wayang Pak ya, mereka mengatakan bahwa si fulan ini atau si tokoh ini dia punya jimat namanya jimat kalimah sodo. Terjemahannya jimat kalimat syahadatain. Kapan Nabi mengajarkan syahadatain atau menganggap bahwasanya syahadatain itu sebuah jimat? Lalu Bapak lihat akhirnya orang yakni dengan itu, apakah mereka kemudian menjadi orang yang mutawwid, mengikuti sunnah? Enggak. Melupakan sunnah, lebih ngambil di pakem-pakem yang pakem tersebut enggak diajarkan dalam Islam. Ini mesti ditasbiyah. Maksudnya kita harus menerangkan, ini bukan Islam, masalah orang, masalah itu budaya, itu bukan urusan kita. Tapi yang kita ingin terangkan di sini, jangan kemudian kita mengatakan ini datang dari Islam, jangan.
Jangan mengatakan ini bagian Islam. Islam membolehkan. Tidak, Islam tidak mentolerir perkara selain daripada Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna dina indallahil Islam. Di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yabtaghi kelanjutannya wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari sesuatu yang bukan datang dari Islam, tidak akan diterima apapun yang datang darinya. Kelak di yaumil qiyamah dia termasuk orang-orang yang merugi. Tegas, tasfiyah tarbiyah. Tasfiyah tarbiyah. Akhlak ditasfiyah. Ini akhlak yang salah, bukan datang dari Islam. Tapi baik Ustaz, misalnya menghormati orang dengan cara apa? Membungkuk. Kan kelihatan santun, Pak. Kita lihat sebagian manusia, anak keturunan Adam, misalnya dari negeri, mereka memang negeri matahari terbit lah bahasa mereka. Lihat mereka ini kalau menghormati orang kan menunduk, Pak, membungkuk. Kita Masya Allah santunnya orang ini bagus banget. Tapi kita nilai sesuai dengan Islam. Gimana menurut Islam? Apakah menghormati orang dengan membungkuk itu diperbolehkan atau tidak? Maksudnya seperti yang dilakukan mereka itu. Ditimbang dulu dengan Islam. Kalau enggak ditasbiyah, berikan pengertian yang ditarbiyah. Apa sih makna menghormat? Kan begitu, saudara kaum muslimin. Saudara kaum muslimin, senyum dianjurkan. Tapi Bapak, kalau ada seorang wanita ketemu laki-laki senyum, ya, pagi Pak sambil senyum. Tiap hari ketemu sama laki-laki itu, pagi Pak sambil senyum. Apakah ini bagian daripada Islam? Tunggu dulu. Ditimbang dulu menurut Islam. Senyum-senyum dengan laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki senyum-senyum dengan perempuan yang bukan mahramnya, apalagi dua-duaan sambil senyum-senyum, ini yang ketiganya apa? Nah, setan. Berarti mesti ditasbiyah, nggak bisa diterangkan ini yang benar, ini yang salah, ini Islam. Kalau mau dengan Islam ya ini Islam, begitu maksudnya. Makanya ketika Allah mengatakan ini, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Ini betul-betul nasihat yang agung ini, Pak. Kita kaum muslimin enggak punya pilihan kecuali Islam. Jangan pilih yang lainnya. Tasfiyah, tarbiyah. Nah, katanya. Yani fadilah rahimanillah, fahamul kitabi wa sunnah ala dha'i ma saluhu min usulin wa ma qa'adu min qawaidin. Yaitu memahamkan Quran dan Sunnah. Nah, manhaj yang benar itu fahamkan Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, kaidah yang benar, usul yang benar, pokok-pokok beragama yang benar, yang datang dari Quran dan Sunnah itu sendiri. Bagaimana caranya memahami? Yang sudah mempraktekkan, Pak. Yang sudah mempraktekkan Islam itu siapa toh? Yang sudah mempraktekkan Quran, yang sudah mempraktekkan Sunnah itu siapa? Ya sahabat. Sahabat yang sudah mempraktekannya. Islam ini turun di zaman sahabat. Berarti yang paling tahu ayat ini begini maksudnya apa? Sahabat. Hadis ini cara mempraktikkannya bagaimana? Sahabat Nabi. Sahabat sudah meninggal, Ustaz. Muridnya sahabat. Mereka yang melihat langsung bagaimana pempraktek Islam itu melaksanakannya. Mereka juga sudah meninggal dunia, ya alhamdulillah. Muridnya para sahabat. Karena mereka tahu bagaimana cara memahami orang yang mempraktekkan Islam tadi. Ini juga sudah nggak ada Ustaz A'immatul Huda. Kan Nabi berkata, Nabi memperingatkan tentang para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Kata para ulama bahwa para ulama itu pewaris para nabi. Nabi berkata al-anbiya lam yuwarisu dinar wala dirham. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, walakin yuwarisu ilma, tetapi Nabi mewariskan ilmu agama. Berarti ulama. Ulama yang mana? Ulama yang berjalan seperti jalannya sahabat. Kalau mereka bicara ayatnya ini, hadisnya begini, perbuatan sahabat seperti ini, ada pendahulunya. Dia nggak bikin sesuatu yang nyeleneh. Begitu yang disebut dengan manhaj, jalan dakwah. Nggak boleh jalan dakwah menurut kita, nggak boleh. Jalan dakwah dengan caranya Nabi, sahabat dan mereka yang telah menjalani jalan mereka ini. Salisan salamatul amal. Bila kita ingin mengajak kepada dakwah yang lurus, kalau kita ingin sukses menyatukan umat, kita ingin permasalahan dalam tubuh manusia di negeri ini dan negeri yang lainnya selesai dan tuntas, salamatul amal. Amal yang kita lakukan mesti selamat. Maksudnya benar. Kita nggak boleh mengada-ngada,
nggak boleh berinovasi dalam Islam. Maksudnya berinovasi dalam masalah agama nggak boleh, Pak. Kalau bapak mau bikin inovasi mobil, motor, kendaraan dunia, urusan dunia, tafadhalu. Nggak ada yang melarang. Tapi kalau untuk masalah agama, ini haknya Allah Ta'ala. Agama ini haknya Rasulullah SAW. Jangan bikin yang baru, yang nggak dilakukan oleh mereka, udah nggak usah dilakukan. Kalau kita mau jaya seperti jayanya dulu kaum muslimin, ya apa yang membuat kaum muslimin di masa Nabi jaya, itulah yang kita buat. Saya ulangi sekali lagi Bapak, kita rindu dengan kejayaan, kita rindu dengan kemenangan, kita rindu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah menjulang tinggi. Kita rindu liwaknya kaum muslimin berkibar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita rindu ini alhamdulillah. Kita rindukan ini semua. Tapi alhamdulillah kalau kita mengingat itu semua, kita lihat apa sih yang membuat umat dahulu yang menerima Islam itu mereka mendapatkan semua itu tadi. Itu yang mesti kita lakukan. Pakai yang mereka lakukan, kita akan dapat seperti yang mereka dapatkan. Tapi kalau kita memakai sesuatu yang nggak mereka pakai, yang nggak mereka amalkan, gimana kita akan dijayakan oleh Allah SWT? Karena kejayaannya jalannya sudah jelas. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Sungguh telah nyata antara yang lurus dengan yang bengkok. Qala alaihi salatu wasallam, taraktu fikum 'alal bayda lailuha kanahariha. Kutinggalkan kalian di atas cahaya yang putih, bersih, terang, sampai terangnya malamnya seterang siangnya. Maksudnya Bapak, jalan kejayaan itu sudah gamblang. Jalan menuju kemenangan kaum muslimin sudah diterangkan sama Nabi, semua sudah. Cuma kaum muslimin sekarang itu yang berengkel, yang gak puas, kepinginnya begini, kepinginnya begitu, bikin caranya begini, menurut akalnya. Padahal akal manusia makin kesini, makin jauh akalnya itu makin banyak bersentuhan dengan fitnah. Bila dengan akal atau hatinya para sahabat, hatinya Nabi SAW jauh dari fitnah. Jauh dari fitnah Bapak. Di zaman kita, hati kita dekat dengan fitnah. Ya macam-macam lah, fitnah wanita, fitnah harta, fitnah macam-macam, fitnah banyak. Nah kalau kita mau, ambil jalan mereka, jangan bikin yang baru. Apa saja itu dalam urusan yang kita katakan ini bagian daripada agama, boleh-boleh saja. Pertanyaannya, dilakukan oleh sahabat enggak? Enggak, ya udah jangan dilakukan. Dilakukan oleh sahabat enggak? Oh, walaupun enggak dilakukan oleh sahabat, tapi ya ini baik-baik saja. Enggak boleh. Karena Abdullah bin Umar mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa riwayat iyyakum wal bidah wa yarahan nas hasanah. Hati-hati dengan mengada-ngada dalam urusan agama, karena walaupun manusia menganggapnya baik. Maksudnya gini, hati-hati dengan perkara mengada-ngadakan dalam urusan agama walaupun manusia menganggapnya itu perkara yang baik. Kenapa demikian? Karena Nabi telah menyempurnakan, karena Allah telah menyempurnakan, Nabi telah menyampaikan dengan sempurna juga. Jangan ditambah, jangan dikurang. Beliau kalau sholat itu tangannya mengangkat Allahu Akbar, demikian atau demikian, ya sudah. Jangan bikin gaya yang baru, Allahu Akbar. Gak datang dari Nabi, sudah. Jangan berkata memang gak dilakukan oleh sahabat Ustaz, tapi ini saya semakin khusyuk Ustaz kalau begini. Di suatu saat ada orang sholat begini, lalu dia mengatakan yang penting khusyuk. La haula wala quwwata illa billah. Jangan. Tinggalkan. Dan bukan hanya masalah ibadah yang seperti ini lah. Masalah yang memang sudah baku dalam Islam, jangan ditambah dan jangan dikurang. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Islam meyakini bahwa hari rayanya kaum muslimin cuma berapa? Hari rayanya kaum muslimin berapa? Sahabat Nabi meyakini hari raya kaum muslimin berapa? 3. 2 asalnya, 1 sebagai anggapannya. 2 itu Idul Fitri dan Idul ketiganya apa? Jumat. Sudah, jangan bikin yang lainnya. Jangan bikin lebaran ketupat. Kan kaum muslimin ada mengatakan lebaran apa? Ketupat. Ada lagi namanya hari raya anak yatim. Enggak ada, hari raya itu cuma Idul Fitri, Idul Adha, kemudian sahabat menganggap Jumat. Selesai, kelas. Enggak langsung kita enggak puas kalau begini ya. Bagaimana mau jaya kaum muslimin?
amalnya nggak selamat dari amal yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi bal yakunu khalisan liwajhillah. Kalau sudah sesuai dengan amalnya, dengan apa yang datang dari Nabi misalnya, masih belum sempurna sebelum apa? Tulus karena Allah. Ikhlas, amal itu mesti ikhlas karena Allah. Dakwah mengajak manusia itu kepada Allah. Manusia itu diajak, ayo itu kepada Allah Ta'ala, jangan kepada diri sendiri. Sebagian orang berdakwah ngajak kepada diri sendiri. Ketika ada orang yang nggak datang lagi ke majelisnya, mungkin dia sudah merasa cukup dengan yang ini, ganti guru, dia mengatakan, kamu nggak berterima kasih dengan saya, kamu dulu yang saya mengajari. Lah ini nggak ikhlas. Orang mau duduk dengan kita ataupun enggak, masih pun terserah Anda. Kan begitu Bapak. Ini belajar mengikhlaskan diri dalam dakwah. Ikhwati rahimahullah. Demikian. Lihat Imam Ahmad ketika terjadi fitnah khalqul Quran. Quran itu dikatakan oleh mereka makhluk. Lalu pemerintah yang ada pada saat itu memerintahkan bahwa semua kaum muslimin harus meyakini Quran itu makhluk. Kalau enggak mereka dibunuh, dipenjara, disiksa, macam-macam. Imam Ahmad tegar mengucapkan Quran itu kalam Allah. Quran itu kalam Allah, diterangkan dalilnya. Sampai akhirnya Imam Ahmad diancam. Muridnya tidak boleh belajar dengannya, tidak boleh ngajar di masjid. Tapi beliau tahu bahwa ini konsekuensi dakwah dan beliau tulus, ikhlas. Udah kelas. Beliau nggak marah-marah dengan orang yang melarangnya. Beliau nggak begini begitu karena memang beliau berdakwah karena Allah Azza wa Jalla. Begitu amal itu yang disebut dengan soleh. Nah maka saudara muslimin, ini nasihat buat saya dan buat kita semua. Kerinduan kita tentang kejayaan Islam sudah tidak bisa tertahan lagi. Tapi ingat ya kawan, ini cobaan dari Allah. Kita mesti sabar, jalani seperti yang dianjurkan oleh Islam itu sendiri. Miliki akidah yang lurus pada diri kita dulu, perbaiki diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian alhamdulillah ajak manusia dengan jalan yang benar, jalan yang benar. Kemudian alhamdulillah jangan lupa amalkan yang bila miliki itu. Dan yang terakhir sabar. Sampai kapan Ustaz? Walaupun kita meninggal dunia, kita belum merasakan belum melihat dengan mata kepala kita bahwa liwah Islam itu menjulang tinggi, nggak usah khawatir. Boleh jadi itu nanti keturunan kita. Yang penting cara kita menyampaikan Islamnya benar dulu, dan Islam yang diamalkannya harus apa? Benar. Bapak seperti orang yang menanam buah mangga. Bapak pilih biji yang bagus, lalu cara menanam yang baik, dipupuk yang baik. Mungkin belum sempat kita tahu, cuman muncul tunasnya saja, kita meninggal dunia. Nggak apa-apa, nanti anak kita yang akan merawat tunasnya itu. Tumbuh dahannya, tumbuh daunnya, belum sempat anak kita menikmati buahnya, baru melihat bunganya, dia meninggal dunia. Nggak apa-apa, cucu kita nanti yang akan memetik buahnya, dia pilih lagi biji yang bagus, kemudian dia akan tanam seperti kita telah mengajarkan kepada mereka. Kalau ini ditelateni dengan kesabaran, saya yakin kita semua insya Allah akan yakin, insya Allah kemenangan itu dekat sudah. Kejayaan itu apa? Dekat. Kan Bapak, nikmat sebuah kemenangan tidak harus di dunia toh. Islam mengajarkan kepada kita, dan kita meyakini kadang kemenangan itu kita rasakan setelah kita meninggal dunia. Amal kita mengalir buat kita, hasil usaha kita walaupun kita udah gak di dunia, kita udah nikmati terus mengalir. Tidak ada nikmat yang lebih nikmat daripada ini Bapak. Karena itu pegang Islam yang benar. Semoga Allah memberikan kepada kita hidayah, senantiasa berada di atas Quran dan Sunnah, di atas pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Mohon maaf apabila ada salahnya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.